Jumpa lagi bersama saya di Skena Rio. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun teman-teman menyaksikan video ini. Saya ingin sedikit berbicara tentang dua orang tokoh. Dua tokoh ini adalah orang yang penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama adalah Soekarno. Soekarno memiliki nama kecil bernama Kusno. Ia lahir dari perpaduan darah Jawa dari bapaknya, perpaduan darah Bali dari ibunya. Dua kekuatan besar ini membentuk pribadi Kusno kecil pada saat itu menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Soekarno dari kecil, kemudian beranjak dewasa, ia mendapatkan pupuk rohani yang sama kuatnya. Namun, akhirnya Soekarno menemukan jati dirinya sebagai seorang yang nasionalis. Meskipun berasal dari Jawa, lewat jalur bapaknya, meskipun memiliki darah Bali dari jalur ibunya, tapi Soekarno tidak ingin mengkultuskan tanah moyangnya, karena Soekarno orang Indonesia. Di sisi lain kita mengenal, bahkan mungkin cenderung lupa, tentang satu orang tokoh lagi selain Soekarno, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin seorang tokoh yang berasal dari Sumatera Barat. Seorang yang pada saat itu di usia mudanya penuh dengan pergulatan pikiran di dunia sastra. Banyak karya sastra yang lahir dari ide-ide cerdas dari Muhammad Yamin, baik itu tulisan maupun puisi. Yamin kemudian beranjak dewasa menempuh jalur pendidikan. Kalau sekarang kita mengenal dengan nama Fakultas Hukum. Yamin akhirnya memperoleh gelar sebagai seorang Master in Rechten. Master in Rechten itu adalah sarjana hukum di periodisasi Belanda, dan dia adalah seorang pengacara. Meskipun menempuh jenjang keilmuan di Fakultas Hukum, Yamin akhirnya sembari mengisi masa mudanya banyak mempelajari buku-buku sejarah. Akhirnya Yamin ini juga merupakan pribadi yang kompleks. Otaknya, pemikirannya penuh dengan nilai-nilai sastra, ilmunya penuh dengan ilmu-ilmu hukum sehingga dia memperoleh gelar sebagai seorang Master in Rechten. Dan dia tidak pernah kekurangan naskah untuk berbicara sejarah. Saya ingat betul bagaimana di dalam rapat BPUPKI maupun PPKI, Muhammad Yamin pada saat itu dengan usia yang masih muda, ketika terjadi pertentangan pendapat, ketika terjadi perdebatan yang luar biasa dalam kerangka bagaimana menyusun nasib bangsa ini ke depan. Pada saat itu bangsa ini masih seumur jagung, karena BPUPKI itu adalah badan persiapan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Itu adalah badan yang dipersiapkan menuju kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu Yamin seorang diri, memberanikan diri untuk maju ke depan dan membacakan puisi. Yamin membacakan puisi tentang Nusantara. Dia menceritakan betapa hebatnya Nusantara. Dia menceritakan betapa hebatnya sosok yang bernama Gajah Mada. Hadirin pada saat itu bergumam dan akhirnya berdiam diri melihat pribadi Yamin yang ucuk-ucuk berbicara tentang Nusantara. Tapi akhirnya belakang hari, apa yang dikatakan Yamin ini menemui titik terang, bahwa benar Nusantara ini pernah berjaya. Andai kata dulu kitab Negara Kertagama tidak ditemukan di Cakranegara Lombok, maka kita tidak tahu apakah Yamin bisa berbicara tentang itu atau tidak. Tapi setidaknya Yamin terlahir sebagai seorang pribadi yang kompleks, dengan latar belakang hukum, dengan kegemaran untuk bergelut di dunia sastra,
dan akhirnya melakukan penguatan dalam sejarah. Yamin adalah tokoh yang telah menulis pada saat itu, ternyata usia Merah Putih 6.000 tahun. Merah Putih diambil dari sejarah Nusantara yang dikerucutkan hari ini menjadi Indonesia. Perpaduan hebat antara Soekarno dan Yamin hari ini tidak boleh ditinggalkan. Soekarno sebagai sebuah sosok yang nasionalis, Yamin sebagai sebuah sosok yang nasionalis, sama-sama memiliki kecerdasan di bidangnya masing-masing. Dua tokoh ini adalah sebagai ikon Indonesia, dan semoga anak-anak muda tidak pernah melupakan tentang satu, yaitu Bung Karno, dan dua, yaitu Bung Yamin. Untuk kalian anak-anak muda, sampai ketemu di skenario berikutnya.